Serangan militer Rusia terhadap Ukraina masih terus berlangsung sampai hari ini. Dampak dari adanya serangan militer ini nggak terbatas pada masyarakat Ukraina doang yang sedang mengalami serangannya, ataupun masyarakat Rusia yang juga terus melakukan protes terhadap tindakan ini, tapi juga berdampak ke negara-negara lainnya di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Salah satu bentuk dampaknya adalah dampak ekonomi, di mana ada harga-harga yang naik, salah satunya harga bahan bakar gitu ya, yang tentunya langsung berdampak ke kehidupan masyarakat Indonesia. Tapi kalau kita buka media sosial, misalnya aja Twitter atau Facebook, kemudian kita cari nih komentar-komentar masyarakat Indonesia tentang serangan ini, kita akan menemukan tidak sedikit orang memberikan dukungan kepada Rusia untuk terus melanjutkan serangan militernya terhadap Ukraina. Pertanyaannya, kenapa bisa ada dukungan ini gitu ya? Kayak apa nih latar belakangnya gitu? Apa alasan dibalik orang-orang Indonesia yang memberikan dukungan terhadap serangan ini? Itu yang akan kita bahas di episode kali ini. Mas Saiful, kita balik lagi nih di bedah politik. Kali ini kita bakal bahas tentang isu Rusia-Ukraina. Masih panas ya? Masih panas, masih terus berlanjut dan sebenarnya jauh lebih panjang dari dugaan banyak orang di awal. Mungkin bisa lama itu. Iya, karena di awal sebenarnya analisisnya kayak ini akan berapa minggu doang gitu ya. Tapi ini sekarang sudah lewat 40 harian lebih ya, jadi udah hampir menuju 2 bulan gitu, tetap berlangsung. Kota-kota di Ukraina sudah banyak yang dihancurkan, dibombardir, korban tewasnya juga terus bertambah gitu ya, korban luka-luka juga terus bertambah, pengungsi yang lari ke Eropa juga terus naik angkanya, tadinya di angka 1 juta sekarang udah lebih ya. Nah, masyarakat Indonesia kita lihat di sosial media nih, nggak sedikit loh yang mendukung untuk serangan ini terus dijalankan oleh pihak Rusia. Membenarkan. Gitu. Membenarkan, bahkan ada yang membuat cerita analogi menggunakan sinetron gitu ya, yang bilang bahwa di sini seakan-akan Rusia itu seperti kayak mantan suami yang sedang menyelamatkan mantan istrinya dari playboy gitu, Mas Saiful. Kita jadi pengen tahu kayak ini latar belakang dukungan ini tuh apa sih gitu? Mungkin ada semacam surveinya terhadap opini masyarakat Indonesia tentang ini, banyak dugaannya misalnya ini karena anti Barat mungkin, atau karena anti Amerika lebih spesifiknya gitu ya. Nah, Mas Saiful mungkin bisa share datanya atau insights-nya tentang ini. Baik, terima kasih Kania. Ya. Kita melihat ya pengalaman perang ya. Orang yang menganggap tadi Kania katakan kemungkinan perang itu cepat selesai begitu. Pengalaman selama ini perang antara negara itu makan waktu yang lama. Contohnya apa Mas Saiful? Apalagi Ukraina itu negara dengan penduduk yang cukup besar ya 50-an jutaan begitu. Ya. Nah, kita melihat contoh ya, waktu Uni Soviet waktu itu masih sangat kuat, dikdaya, invasi Afghanistan, ya kan? Ya. Keterlibatan Amerika kan dalam konteks perang dingin waktu itu. Ya. Itu makan waktu bertahun-tahun nggak selesai dan sampai kalah akhirnya, tarik diri tentara Uni Soviet ini, bukan Rusia ya, Uni Soviet yang waktu itu masih sangat besar sekali. Maksud saya adalah bahwa kita tidak bisa anggap remeh perang ini akan cepat selesai. Karena apa? Karena pengalaman Afghanistan pun negara yang relatif lebih kecil dibanding gitu Ukraina ya. Dibanding Ukraina. Dan juga punya kemampuan modernitasnya kira-kira begitu lebih di bawah daripada Ukraina. Kenyataannya tidak bisa ditaklukkan oleh Uni Soviet waktu itu, gitu ya. Jadi ada rezim semacam bonekanya waktu itu di Kabul ya, dari Uni Soviet itu tidak bisa ditaklukkan ternyata gitu ya. Tentu saja itu juga dibantu oleh Amerika Serikat. Yeah. Nah, kalau kasus di Afghanistan aja itu tidak mudah dan makan waktu sangat banyak, bisa jadi di kasus yang belakangan ini, invasi Ukraina, itu akan makan waktu sangat lama dan akan
berdampak besar secara global. Itu pertama. Pertanyaan Kania tadi, kalau dilihat di media sosial, kebetulan saya punya survei yang relatif khusus tentang ini, relatif baru, akhir bulan lalu, akhir bulan Maret ya. Kita punya surveinya telepon, karena itu cukup mewakili orang yang banyak bicara di media sosial, ya kan? Ya. Sekitar 70-an% begitu. Nah, kita lewat survei telepon ini, kita akan mendapatkan informasi sebenarnya seberapa besar masyarakat yang cukup well informed dengan isu-isu yang berkembang itu punya sikap terhadap perang antara Rusia dan Ukraina. Rusia dan Ukraina. Mungkin invasi Rusia ke Ukraina, kira-kira begitu ya. Nah, dari survei itu, survei yang kita lakukan akhir bulan lalu, akhir Maret, ya, pertama-tama kita ingin tahu seberapa engage masyarakat dengan isu ini. Ternyata cukup besar kan ya, 71% orang mengikuti berita ini. Jadi tahu adanya serangan militer jadi ini. Mayoritas masyarakat yang punya akses kepada internet, pada media sosial, 71%, 7 dari 10, ya kan, itu sangat besar, gitu ya. Jadi di luar dugaan, jadi masyarakat ngikuti betul, 71%. Nah, dari yang tahu tersebut kita kejar lebih lanjut, ya. Apakah setuju atau tidak dengan Rusia ide Rusia menyerbu Ukraina itu? Gitu ya. Umumnya 51% mengatakan tidak setuju, ya, which is normal. Walaupun kita menemukan ya di media sosial orang yang kesannya menyalahkan Ukraina. Tapi kenyataannya mayoritas masih 51% tidak setuju dengan mungkin juga invasi. silent majority, mungkin juga mereka nggak banyak ngomong betul, juga tentang itu. banyak ngomong. Yang 20% ya ini yang bikin ribut ya di media sosial gitu ya. Tapi ada yang belum punya sikap tentang ini. Nah, pertanyaan itu pertanyaan yang sangat netral, tapi begitu diintroduce satu poin, yaitu apakah ibu atau bapak tidak setuju dengan pendapat bahwa Rusia menyerbu Ukraina karena Ukraina itu menjadi anggota NATO, ingin menjadi anggota NATO. Ketika unsur NATO dimasukkan ke unsur itu, ke unsur tadi setuju atau tidak Rusia menyerbu Ukraina, maka responnya berbeda. Itu kan ya. Jadi begitu kata NATO dimasukkan, maka yang mengatakan setuju 29, yang tidak setuju 28. Artinya berubah sikapnya, dan yang tidak bersikap 42%. Itu artinya apa? Unsur diintroduce-nya NATO gitu ya ke dalam kasus ini itu merubah cara berpikir dan menilai dari masyarakat tersebut. Mas Saiful, tapi ini di sini yang setuju atau tidak setuju yang kedua, ini dia maksudnya setuju dengan pendapat bahwa Rusia menyerbu karena itu kan, bukan berarti dia setuju dengan penyerbuannya ya? Betul. Oke, jadi dia setuju dengan pendapat bahwa alasan Rusia menyerang Ukraina adalah karena ada keinginan Ukraina untuk masuk NATO. Gitu ya. Dan ternyata di sini banyak yang setuju dengan pendapat itu. Dan berarti terpapar juga dengan pendapat itu. Gitu ya. Informasi itu. Oke. Ya. Nah, kemudian juga kita kejar lebih lanjut. Kalau bagi yang mengikuti ya perang ini, setuju atau tidak, Ukraina berhak bersekutu dengan negara manapun, gitu ya. Ini di luar dugaan, itu imbang. Yang setuju hanya 31%, padahal Ukraina kan negara merdeka. Jadi ternyata ada yang menganggap, oh nggak boleh dong kalau dia mau bersekutu sama ini. Mau ngatur-ngatur negara orang. Betul. Jadi ini menarik. Tadi mungkin yang Kania sebut di media sosial yang ramai ya, itu tercermin di sini. Iya, betul. Tidak-tidaknya seimbang. Karena dugaan saya harusnya sebuah negara merdeka mau mendukung negara dengan siapa, mau bersekutu dengan siapa, ya boleh dong hak dia. Dan harusnya kita sebagai bangsa di negara merdeka juga mendukung negara merdeka lainnya untuk melakukan itu gitu. Maksudnya untuk pilihan mereka sendiri secara bebas. Ternyata di masyarakat itu terbelah. Dan ini, bagi saya ini mengejutkan. Kenapa masyarakat kita punya pendapat bahwa Ukraina tidak bebas untuk menentukan pilihannya bersekutu dengan siapa, kan kira-kira begitu. Jadi itu bagi saya mengejutkan. Ada sekitar 31%
yang mengatakan bahwa emang harus bebas. Iya, harus bebas, dan 29%. Tapi ada 29% yang dan kurang lebih itu tidak berbeda secara statistik, 31 29 itu. Jadi 2%. Kurang lebih sama. Iya. Nah, itu poin yang sangat menarik. Selanjutnya juga siapa paling bertanggung jawab dalam kasus invasi ini? Jadi kalau mencari siapa sih yang bersalah, siapa yang benar dalam kasus ini, itu yang menarik juga adalah negara-negara Barat NATO yang paling banyak. Berapa disebut, persen tuh? 23%, yang menyalahkan Rusia 17%, menyalahkan Ukraina 8%, dan menyalahkan negara baru 23%. Jadi korbannya juga ada yang nyalahin tuh ya, 8% tuh menganggap salahnya di Ukraina. Nah, ada ya? 8%, betul. Tapi yang menarik, cara yang paling banyak justru cara berpikirnya udah complicated gitu menurut saya ya. Iya, artinya sudah menarik kemana-mana nih, reasoning dari publik ini, bahwa perang ini di belakangnya mungkin kira-kira begitu, ya, itu karena ada Amerika dan sekutunya, kira-kira begitu. Ini juga menarik, jadi kompleksitas cara berpikir masyarakat kita, atau prasangka, atau mungkin ada ya di back mind-nya itu ada sesuatu tentang negara-negara Barat tersebut. Nanti kita lihat aspek itu, seberapa besar masyarakat punya penilaian terhadap negara-negara Barat. Selanjutnya adalah sebaiknya Indonesia bersikap seperti apa? Yang mendukung Ukraina itu 12%, dukung Rusia 13%. Sebaiknya netral. Itu kurang lebih sama lah dengan sikap resmi pemerintah sekarang, kan kurang lebih kayak begitu, netral ya, dalam kasus seperti ini. Tidak mayoritas, tapi paling banyak 43% berharap pemerintah netral dalam kasus ini. Itu kan ya temuan kita. Nah, tadi ditanyakan apa yang bisa menjelaskan sikap masyarakat tadi ya, yang cukup memberikan ruang yang simpati terhadap Rusia ya. Untuk adanya serangan bagi saya yang negara merdeka mau diserang gitu, kita dukung. Itu bagi saya sesuatu gitu ya. Tapi saya bisa, kalau saya ditanya secara pribadi, ya Rusia yang salah. Nah, kalau saya cenderung begitu ya. Iya, betul. Karena melakukan itu invasi itu dengan korban yang begitu besar, gitu. Dan kita tidak bisa memprediksi kapan itu akan selesai, kan begitu. Tapi masyarakat kan punya logikanya tadi. Nah, sekarang kan ini tadi kan siapa yang paling bertanggung jawab? Paling yang banyak disebut 43%, 23% menyebut negara Barat, sementara yang menyebut Rusia cuma 17%. Jadi Barat lebih banyak yang dikaitkan, yang harus bertanggung jawab terhadap peperangan ini. Gitu ya, jadi kenapa Barat? Gitu. Nah, kita cara melihat ini adalah pertama bagaimana pandangan masyarakat kita terhadap berbagai negara di dunia, gitu ya. Kita tanya negara yang paling disukai di dunia itu negara mana, tapi cara bertanya kita bandingkan adalah dengan cara suka atau tidak suka negara berikut. Oke. Nah, dengan pertanyaan seperti itu kita deretkan menurut perbedaan budaya dan wilayah dan geopolitik juga. Ya. Pertama kita tanya untuk Arab Saudi, itu yang mengatakan suka dengan Arab Saudi adalah mayoritas 74%. Ya. Kedua Inggris, yang tidak suka dengan Inggris 27%, Arab Saudi cuma 8%. Kemudian Rusia 24% yang tidak sukanya. Ukraina 30%, kan lebih banyak tuh yang tidak suka sama Ukraina. Kan? Kelihatan di sini. Iya, betul. Kemudian RRC 40% tidak suka juga sama RRC, ya. Amerika Serikat 39%, kurang lebih sama. Israel 60%. Dia tidak suka, ya. Walaupun Israel tidak terlibat di dalam secara langsung ya, dari berita yang kita ini. Tapi dilihat dari sisi ini, dan kita coba membuat cross tab ya, antara tadi yang sikapnya terhadap siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya kayak begitu. Kelihatan suka atau nggak suka ini ya. Kelihatan polanya kan ya, bahwa masyarakat yang suka sama Amerika Serikat itu cenderung menyalahkan Rusia. Sebaliknya, masyarakat yang tidak suka terhadap Amerika Serikat cenderung menyalahkan Ukraina
Ukraina iya, atau Barat atau Barat, kira-kira begitu. Ya. Jadi itu polanya. Jadi perang antara dua negara ini, masyarakat seolah-olah sudah punya pandangan tentang kenapa dia tidak suka terhadap Ukraina, kenapa lebih memihak, atau tidak kenapa itu seimbang. Ada suara cukup besar yang bersikap positif terhadap Rusia, itu ternyata ada kaitan dengan sentimen publik terhadap negara-negara Barat tersebut. Makanya tadi ada disebutkan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap perang ini, paling banyak yang disebut dibanding Rusia dan Ukraina adalah negara-negara Barat, Amerika Serikat terutama dalam hal ini. Itu yang kita temukan di dalam survei ini kan ya. Oke, jujur itu sebenarnya temuan yang mengerikan kalau buat aku pribadi, Mas Saiful. Ya karena lagi-lagi ya, harusnya kan kita sebagai bangsa yang mendukung kedaulatan, ya maksudnya kita bangsa berdaulat ya, harusnya bangsa berdaulat lainnya, ya perdamaian dunia gitu ya. Tapi ternyata cukup banyak tadi ya, angkanya sebenarnya nggak sedikit hitungannya, walaupun dalam beberapa poin tadi nggak mayoritas, tapi ya tinggi juga 20%, 30% itu kan berarti something ya gitu. Berarti 3 dari 10 orang gitu kan, itu udah mengerikan gitu bahwa mendukung adanya serangan seperti ini. Dan memang banyak juga yang mengeluarkan argumen dari sentimen anti Amerika lah ya, kayak Amerika banyak melakukan serangan seperti itu dan lain sebagainya, tapi nggak ada, ya tapi nggak ada konsekuensi. Ya pertanyaan berikutnya loh. Jadi harusnya semua jadi boleh kayak gitu kan? Enggak kan sebetulnya kan. Jadi ya bukan berarti dengan adanya tindakan seperti itu ketika Rusia melakukan itu kita harus dukung juga kan, jadi aneh. Kalau seorang yang memang punya komitmen yang kuat terhadap perdamaiannya dan mendukung independensi sebuah negara bangsa manapun di dunia ini, mestinya di satu sisi kita tidak bisa menerima Amerika Serikat ikut campur negara lain, tapi juga kita tidak bisa terima Rusia ikut campur negara lain. Negara harusnya begitu. Secara kan? konsisten begitu. Harus begitu. Jangan mengatakan nggak apa-apalah Amerika juga begitu kan? Iya, kan malah jadi sama semua jadi salah. Karena itu jadi sikap itu adalah sikap yang tidak punya dasar. Apakah orang ini pro perang atau bagaimana, kira-kira kayak begitu. Nah, kalau saya yang namanya perang ya kita tidak bisa kompromi, itu tidak bisa diterima gitu ya. Jangan didukung. Tapi mungkin barang tertentu, terutama orang yang punya pandangan di kalangan ahli juga, orang-orang geopolitik gitu ya, menganggap bahwa memang keinginan bergabungnya Ukraina ke NATO itu merupakan ancaman terhadap Rusia. Nah, oleh karena itu justify, kira-kira begitu, Rusia melakukan itu. Itu satu pandangan. Iya, aku juga baca. Iya, gitu. Tapi saya tidak setuju dengan itu, gitu ya, bahwa saya bukan orang HI, orang geopolitik kayak begitu, orang realis kayak begitu. Tapi saya lebih melihat sebagai persoalan kemanusiaan saja sih, bahwa perang itu adalah bencana. Ya, dan ini ada collateral damage di sana, orang-orang ya manusia loh, kehidupan mereka hancur gitu, dan mereka harus mengungsi, mereka ada yang keluarganya meninggal gitu kan, dan seterusnya. Itu apakah kemudian kita bisa tutup mata aja dengan semua? Lagi-lagi menjadi menarik adalah bahwa kita negara yang sangat jauh dari sana, gitu ya. Juga sebenarnya kalau sentimen kultural, kira-kira begitu ya, orang kenapa bersimpati terhadap Rusia karena Rusia ini berhadapan dengan Barat, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya ada juga unsur di sini agak beda ya perkembangannya. Ada unsur kalau pakai kultural kayak begitu, harusnya tidak oke dengan serangan itu yang dilakukan oleh Rusia gitu ya, yang punya track record buruk terhadap negara Muslim, sebutlah begitu ya. Sama dengan Amerika juga yang intervensi di Timur Tengah dan sebagainya seperti itu. Jadi harusnya bersikap cukup netral dan kembali melihatnya sebagai persoalan kemanusiaan dan
persoalan independensi sebuah negara. Harusnya begitu. Tapi itulah yang terjadi dalam masyarakat kita. Itu menarik dan seperti Kania bilang tadi, itu mengejutkan. Di luar dugaan kita dan tercermin di media sosial. Di mana yang bersikap cukup simpati terhadap Rusia itu cukup banyak dan bersuara. Dan tadi kalau dikaitkan siapa yang paling bertanggung jawab, ya karena unsurnya ada unsur Barat di situ kan. Iya. Thank you kalau gitu Mas Saiful untuk penjelasannya. Kayaknya cukup dulu ulasan kita. Itu tadi diskusinya tentang sentimen masyarakat Indonesia terhadap serangan militer Rusia terhadap Ukraina. Sampai ketemu di episode berikutnya.